Bismillah, assalamualaikum. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah di hari Minggu tanggal 11 Mei tahun 2025. Menemani aktivitas siang teman-teman di sana seperti biasa, Fakta Sejarah hadir untuk memberikan hiburan misteri. Ini dia selengkapnya, petaka pelet benang ireng, hanya di Fakta Sejarah. Jakarta tahun 2023. Malam itu, rumah tua di pinggir Jakarta terasa lebih kelam dari biasanya. Bangunan reot dengan dinding retak dan atap bocor berdiri sepi di ujung gang sempit. Dikelilingi pohon yang daunnya bergoyang ditiup angin. Suara kayu berderit memenuhi udara. Di dalam kamar kecil yang hanya diterangi lampu temaram, Maya, gadis 24 tahun yang dulu dikenal ceria dan populer, menjerit memecah kesunyian. "Tolong, panas, gak tahan." Suaranya parau, penuh keputusasaan. Wajahnya yang pernah mempesona, kini mengerikan. Borok-borok merah menyebar di pipi dan dahinya, mengeluarkan cairan kental berbau amis yang membuat udara pengap. Kulitnya memerah, seolah terbakar dari dalam. Maya menggaruk lengan dan wajahnya dengan panik, meninggalkan goresan berdarah yang makin memperparah lukanya. Bu Siti, ibunya yang berusia 47 tahun, berlari masuk dengan wajah pucat. Wanita bertubuh kurus dengan daster sederhana itu dikenal penyayang, tapi mudah panik di saat gentih. "Ya Tuhan, Maya, kamu kenapa?" teriaknya. Matanya melebar melihat putrinya. Ia berlutut di samping ranjang. Tangannya gemetar mencoba memegang pundak Maya. Tapi gadis itu meronta, menjerit lebih keras. "Panas, Bu. Gatal. Tolong." Maya memohon. Air mata bercampur darah di pipinya. Bau busuk dari luka Maya menyengat hidung, membuat Bu Siti menahan nafas. Kamar kecil itu berantakan. Pakaian berserakan di lantai, cermin tua di sudut berdebu, dan jendela kayu tertutup rapat. Meski begitu, angin kencang tiba-tiba bertiup di dalam ruangan, menggoyang tirai lusuh. Di luar, langit gelap disapu kilat, diikuti gemuruh petir yang mengguncang rumah tua itu. Pak Budi, ayah Maya yang berusia 53 tahun, tergopoh-gopoh masuk. Pria tegas dengan rambut mulai memutih itu biasanya tenang, tapi kini wajahnya menegang. Ia langsung menutup hidungnya, kewalahan oleh bau amis yang memenuhi kamar. "Ada apa ini?" tanyanya. Suaranya bergetar melihat putrinya menggeliat kesakitan. "Anak kita, Pak," Bu Siti meraung. Tangannya memeluk Maya erat meski luka-luka itu membuatnya ngeri. "Lihat dia, kita harus bawa ke dokter." Pak Budi mendekat. Matanya memindai tubuh Maya yang dipenuhi gelembung-gelembung kecil berisi cairan merah. Setiap kali Maya menggaruk, gelembung itu pecah, mengeluarkan cairan yang makin memperburuk bau. Ini bukan penyakit biasa," gumamnya. Alisnya berkerut. "Seperti ada yang salah, Siti. Seperti kiriman gaib atau kutukan." Bu Siti menatap suaminya dengan tajam, matanya berkaca-kaca. "Jangan bilang begitu, Pak. Maya cuma sakit. Cepat panggil dokter. Jangan cuma berdiri, atau kita ke klinik yang terdekat." Suaranya tinggi, mencerminkan kepanikan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia masih skeptis terhadap hal-hal gaib, percaya semua pasti ada penjelasan medis. Namun sebelum Pak Budi bergerak, Maya tiba-tiba menjerit lebih nyaring. Tubuhnya tersentak, seolah ditarik kekuatan tak terlihat. Dengan suara keras, ia terhempas ke dinding kayu di samping ranjang, membuat papan itu berderit keras. Bu Siti menjerit, berlari ke arahnya. "Maya, ya Allah, Nduk!" Maya terduduk di lantai, nafasnya tersengal. Rambutnya yang panjang rontok dalam genggaman tangannya, membuatnya menangis histeris. "Bu, ada yang menarikku, Bu," katanya. Suaranya gemetar, matanya melebar, menatap sudut kamar yang gelap. Ada sosok di sana, hitam, matanya merah. Bu Siti mengikuti arah pandang Maya, tapi hanya melihat bayangan lampu yang berkedip di dinding. Bulu kuduknya meremang,
tapi ia menepis rasa takut. "Duk, tenang, tidak ada apa-apa, kamu cuma lelah," katanya, meski suaranya bergetar. Ia memeluk Maya erat, mengabaikan bau busuk dan cairan lengket yang membasahi pakaiannya. Pak Budi berdiri membeku, tangannya mengepal. "Aku akan cari pertolongan sekarang," katanya akhirnya. Berlari keluar menembus pintu depan yang berderit. Langkahnya tergesa, hilang di kegelapan malam. Bu Siti tetap di sisi Maya, berusaha menenangkan putrinya yang terus merintih. "Gatal Bu, panas," keluh Maya. Tangannya kembali menggaruk hingga kulitnya terkoyak. Bu Siti mengambil kain basah dari ember di sudut kamar, membersihkan luka-luka itu dengan hati-hati. Setiap jeritan Maya seperti pisau yang mengiris hatinya. Tapi ia menahan rasa jijik demi putrinya. Malam semakin mencekam. Di luar, suara anjing liar melolong lebih keras, seolah merasakan sesuatu yang tak wajar. Bayangan aneh melintas di dinding kamar, seperti siluet seseorang yang berdiri diam. Tapi saat Bu Siti menoleh, tak ada apa-apa. Ia menggenggam tangan Maya, berdoa dalam hati agar putrinya kuat. "Bu, aku takut Bu," bisik Maya. Matanya menerawang ke langit-langit. Sosok itu dia menatapku Bu. Dia bilang aku harus ikut dia Bu." Bu Siti menelan ludah, jantungnya berdetak kencang. "Jangan bicara begitu Nduk, ibu di sini. Tidak ada yang akan menyakitimu," katanya. Meski nada suaranya tak yakin, ia mencoba fokus pada luka Maya, mengganti kain basah yang kini berlumur darah. Udara di kamar semakin pengap, bercampur bau amis dan keringat. Jam dinding tua di ruang tamu berdetak pelan, menunjukkan pukul 10 malam. Bu Siti mondar-mandir di depan pintu kamar, menunggu Pak Budi kembali. Setiap detik terasa seperti jam, dan kecemasannya makin memuncak. Tiba-tiba, Maya menjerit lagi. Tubuhnya melengkung di ranjang. "Bu, dia di sini lagi Bu," teriaknya. Tangannya menunjuk sudut kamar. Bu Siti berlari ke sisinya, memeluknya erat. "Tenang Duk, tenang," katanya. Tapi matanya tak bisa lepas dari sudut kamar yang kini terasa lebih gelap dari sebelumnya. Saat itulah, ketukan keras menggema dari pintu depan. Bu, buka pintunya Bu," teriak Pak Budi dari luar. Bu Siti berlari menuju pintu. Tangannya gemetar menggenggam kenop. Namun sebelum ia membuka, pintu itu terhempas sendiri dengan suara keras, membuatnya tersentak mundur. Angin dingin menyapu ruangan, membawa aroma tanah basah yang aneh. Bu Siti menjerit, "Pak!" Suaranya tenggelam dalam gemuruh petir di luar. Ia mencoba menutup pintu, tapi kenop itu tak bergerak, seolah ditahan kekuatan tak kasat mata. Di kamar, Maya terus menjerit, memanggil ibunya dengan suara yang semakin lelah. Kegaduhan di rumah tua itu mereda sejenak. Setelah pintu depan terhempas, Pak Budi melangkah masuk dengan nafas tersengal. Diikuti Dr. Andi, dokter lingkungan berusia 40-an dengan wajah serius, dan beberapa tetangga yang terlihat cemas. Cahaya lampu redup di ruang tamu memantul di dinding retak, menciptakan bayangan yang seolah bergerak sendiri. Di kamar Maya, Bu Siti terduduk di lantai, pingsan karena kelelahan dan kepanikan. Maya tergeletak lemah. Tubuhnya basah oleh keringat dan cairan amis dari borok yang semakin parah. "Maya!" Pak Budi berlutut di samping putrinya. Tangannya gemetar memegang pundak gadis itu. Dokter Andi segera memeriksa nadi dan detak jantung Maya dengan alat sederhana. Setelah beberapa menit, ia menggeleng pelan. "Secara medis tidak ada penyakit serius. Nadi normal. Tekanan darah oke. Tidak ada infeksi bakteri yang jelas," katanya, alisnya berkerut. Pak Budi menatap dokter itu dengan mata membelalak. "Normal? Lihat anak saya, wajahnya hancur, dia kesakitan. Ini tidak normal Pak Dokter." Suaranya meninggi, mencerminkan frustasi yang memuncak. Seorang tetangga, Pak Joko, pria gemuk dengan kumis tebal, mengangguk setuju. "Ini bukan sakit biasa Pak Budi, pasti ini guna-guna. Anak Bapak kena kiriman gaib," katanya, suaranya penuh keyakinan. Tetangga lain mengangguk pelan, berbisik tentang cerita-cerita mistis di kampung. Bu Siti yang baru tersadar mendengar komentar itu, wajahnya memerah karena marah. "Jangan asal bicara Pak Joko.
Maya cuma sakit biasa, bukan kena guna-guna. Kalian keluar dari sini, jangan bikin runyam, bentaknya. Suaranya bergetar. Ia berdiri dengan susah payah, tangannya masih memegang lengan Maya. Skeptisisme terhadap hal gaib masih menguasainya, meski matanya tak bisa lepas dari porok mengerikan di wajah putrinya. Dokter Andi mengangkat tangan, mencoba menenangkan. Tenang Bu, tenang. Akan saya beri obat pereda nyeri dan salep untuk lukanya. Mungkin ini alergi kulit akibat cuaca atau makanan. Ia menyerahkan beberapa tablet dan tabung salep, lalu berpamitan bersama tetangga yang enggan bertanya lebih jauh. Namun, 7 hari berlalu dan kondisi Maya justru memburuk. Borok merah menyebar ke leher, lengan, dan kakinya, mengeluarkan bau busuk yang membuat siapapun menjauh. Berat badannya turun drastis. Pipinya cekung hingga tulang. Wajahnya menonjol seperti tengkorak hidup. Matanya yang dulu berbinar kini hampa, menatap langit-langit kamar dan pandangan kosong. Maya yang dulu populer dan selalu dikelilingi teman, kini mengurung diri, tak ada yang mengunjunginya. Bahkan Reza, tunangannya yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Reza, gumam Maya pelan. Air matanya mengalir, bercampur cairan dari luka di wajahnya. Kemana kamu? Aku rindu. Suaranya lemah, penuh kesedihan. Ia mencoba mengingat wajah pria itu, tapi rasa sakit di tubuhnya mengalihkan perhatiannya. Malam itu, rumah tua kembali diselimuti suasana mencekam. Angin berdesir pelan, membawa aroma tanah basah meski tak ada hujan. Maya terbangun tiba-tiba, jantungnya berdegup kencang. Bisikan halus terdengar dari jendela kamar yang tertutup rapat. Maya. Suara itu lembut namun dingin seperti berasal dari dunia lain. Maya menoleh ke sudut kamar, dan jantungnya nyaris berhenti. Di sana, dalam kegelapan, berdiri sosok hitam tanpa wajah. Hanya 2 titik merah menyala sebagai matanya. Maya, ikut aku, bisik sosok itu. Suaranya menusuk telinga. Maya menjerit, menarik selimut hingga menutupi kepalanya. Bu, ibu, teriaknya. Suaranya gemetar hebat. Bu Siti berlari masuk, daster batiknya kusut, wajahnya penuh kecemasan. Duh, ada apa? Ia berlutut di samping ranjang, memeluk Maya yang terus menangis. Ada sosok di sudut kamar, Bu. Dia lagi. Dia kali ini memanggilku, Bu, kata Maya, tangannya menunjuk ke sudut yang kini kosong. Bu Siti menatap sudut itu, hanya melihat bayangan lampu yang berkedip. Tenang, Duk, itu cuma mimpi, katanya, meski suaranya tak meyakinkan. Ia mencoba menenangkan Maya, tapi hatinya mulai goyah. Keyakinannya bahwa ini hanya penyakit biasa mulai retak, terutama setelah apa yang terjadi dengan pintu tadi. Beberapa jam kemudian, saat mengganti kain basah di dahi Maya, Bu Siti mendengar sesuatu. Bisikan itu terdengar jelas, datang dari luar jendela. Bulu kuduknya meremang. Dengan tangan gemetar, ia berjalan pelan menuju jendela, membuka tirai lusuh. Kegelapan pekat menatapnya. Hanya suara jangkrik yang bersaut-sautan. Tak ada siapapun, tapi ia merasa ada yang mengawasi. Duk, kamu yakin tadi dengar apa? Tanya Bu Siti, kembali ke sisi Maya. Maya mengangguk lemah. Aku juga bermimpi, Bu. Sosok itu bilang kalau aku ikut dia, aku akan sembuh. Matanya penuh ketakutan, tangannya mencengkram lengan ibunya. Bu Siti menelan ludah, berusaha kuat demi putrinya. Jangan pikirkan itu, Nduk. Ibu di sini. Kamu cuma demam, makanya berhalusinasi, katanya. Meski kata-kata itu terasa kosong, ia memeluk Maya erat, berdoa dalam hati agar malam ini berlalu tanpa kejadian lain. Di ruang tamu, Pak Budi duduk dengan wajah muram. Tangannya memegang secangkir kopi yang sudah dingin. Pria yang biasanya skeptis dan praktis itu mulai kehilangan arah. Siti, dokter tidak membantu. Kondisi makin parah, katanya saat Bu Siti keluar dari kamar. Aku pikir mungkin kita harus coba pengobatan lain. Pengobatan tradisional, bukan dokter biasa. Pengobatan alternatif lah. Bu Siti menatap suaminya, matanya berkaca-kaca. Pak,
"Jangan bilang kamu percaya omongan Pak Joko soal guna-guna," katanya. Suaranya bergetar, tapi di dalam hati ia tahu usul suaminya mungkin satu-satunya jalan. Malam semakin larut, dan Maya akhirnya tertidur di pelukan ibunya. Nafasnya lemah. Bu Siti tetap terjaga, matanya tak lepas dari putrinya. Tiba-tiba ia mendengar suara samar lagi, seperti bisikan yang bergema di telinganya. "Maya." Suara itu kini lebih jelas, seolah datang dari dalam kamar. Maya tersentak, matanya terbuka lebar. "Bu, dia di sini," bisiknya, tangannya menunjuk cermin tua di sudut kamar. Bu Siti menoleh, tapi hanya melihat pantulan mereka berdua. Namun Maya bersikeras, "Aku lihat dia di cermin, sosok hitam itu." Bu Siti memeluk Maya lebih erat. Jantungnya berdetak kencang. Ia tak melihat apa-apa, tapi bayangan sekilas melintas di cermin, hanya terlihat oleh Maya. Sosok itu tampak tersenyum, matanya merah menyala. Sebelum menghilang, Maya menangis, tubuhnya gemetar, sementara bisikan itu terus bergema samar, seperti janji yang tak pernah usai. Pagi di rumah tua itu terasa kelabu, meski matahari mulai menyelinap melalui celah-celah jendela kayu yang lapuk. Bau amis dari luka Maya masih menyelimuti kamar kecilnya, bercampur aroma kopi basi yang ditinggalkan Pak Budi di meja ruang tamu. Setelah seminggu kegagalan dokter menjelaskan kondisi putrinya, Pak Budi akhirnya mengambil langkah yang tak pernah ia bayangkan, memanggil Pak Slamet, paranormal terkenal di Jakarta Utara yang dikenal mampu menangani kasus-kasus gaib. Pak Slamet tiba di sore hari. Pria tua berusia sekitar 60 tahun dengan sorot mata tajam dan pakaian sederhana yang memancarkan wibawa. Rambutnya yang memutih tersisir rapi, dan tangannya memegang tas kulit usang berisi peralatan ritual. Saat melangkah masuk, ia langsung mengerutkan kening, seolah merasakan sesuatu yang tak kasat mata. Aura gelap di rumah ini sangat gelap," katanya dengan suara rendah, membuat Bu Siti yang menyambutnya menegang. Di kamar Maya, gadis itu terbaring lemah di ranjang. Wajahnya cekung dan dipenuhi borok yang kini menyebar hingga leher. Nafasnya pendek, matanya hampa menatap langit-langit. Pak Slamet berdiri di ambang pintu, memandang Maya dengan sorot penuh konsentrasi. "Ini bukan sakit fisik," katanya tegas. "Anak ini terikat dengan makhluk gaib. Ada perjanjian yang belum selesai." Bu Siti yang berdiri di samping ranjang dengan daster kusut menutup mulutnya. Wajahnya memucat dan tubuhnya limbung. Apa maksudnya, Pak?" tanyanya. Suaranya nyaris hilang. Sebelum Pak Slamet menjawab, ia pingsan jatuh ke pelukan Pak Budi yang buru-buru menahannya. "Siti, sadar Siti!" seru Pak Budi, wajahnya penuh kekhawatiran. Pria tegas yang biasanya fokus pada solusi praktis itu kini tampak marah dan bingung. "Pak Slamet, jelaskan, apa yang terjadi pada anak saya?" tanyanya, suaranya meninggi. Pak Slamet mengangguk pelan, tak terganggu oleh kepanikan itu. Ia melangkah ke samping ranjang Maya, memeriksa ruangan dengan tatapan waspada. Tangannya meraba-raba di bawah bantal Maya, lalu menarik sesuatu, seutas benang hitam kecil, sepanjang jari telunjuk, yang tampak biasa namun memancarkan hawa dingin yang aneh. "Ini bukan benang sembarangan," katanya, memegang benang itu dengan hati-hati. "Ada energi jahat di dalamnya, Duk. Apa kamu pernah berurusan dengan dukun?" Maya menoleh. Matanya penuh ketakutan, bibirnya bergetar, tapi ia hanya menggeleng lemah, menyimpan rahasia yang membebaninya. Tekanan dari tatapan Pak Slamet membuatnya memalingkan wajah, menatap dinding retak di sampingnya. Aku tidak tahu apa-apa," bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. Pak Slamet menghela nafas. "Makhluk gaib ini menghisap nyawamu, Duk. Jika tidak segera diputus, kamu tidak akan bertahan lama." Nada suaranya serius, namun tetap tenang, mencerminkan kebijaksanaan yang telah terasah puluhan tahun. Ia menoleh ke Pak Budi, yang kini membantu Bu Siti duduk di kursi kayu. "Kita harus cari tahu asal ikatan ini. Waktu semakin sempit." Bu Siti yang mulai sadar menangis pelan. "Pak, apa ini benar-benar
Kuna-kuna kiriman gaib? Bukan sakit biasa? Tanyanya. Suaranya bergetar. Skeptisisme yang selama ini ia pegang mulai runtuh, digantikan rasa hancur melihat putrinya menderita. Ia memegang tangan Maya, berusaha kuat meski air matanya tak berhenti. Malam itu, suasana rumah semakin mencekam. Maya tertidur lemah setelah Pak Slamet memberinya air yang telah didoakan. Tapi tidurnya tak tenang. Ia bermimpi sosok hitam tanpa wajah, dengan mata merah menyala, menarik tangannya ke dalam cermin tua di kamar. Dalam mimpi, wajahnya berubah menjadi hancur, borok-boroknya mengeluarkan darah hitam. Ia terbangun menjerit, "Tidak, jangan!" Tubuhnya basah keringat, nafasnya tersengal. Tiba-tiba suara retakan keras terdengar. Cermin tua di sudut kamar yang selama ini hanya berdebu, kini retak membentuk pola seperti jaring laba-laba. Maya menangis, memeluk lututnya. "Bu, dia di cermin tadi, Bu," katanya. Suaranya penuh teror. Bu Siti yang tidur di sampingnya tersentak bangun. Jantungnya berdetak kencang, terutama saat mendengar suara tawa perempuan yang samar dari luar rumah. Suara itu dingin, seperti bergema dari tempat yang jauh. Dengan tangan gemetar, ia berjalan ke jendela, membuka tirai. Di luar kabut tebal menyelimuti halaman, tak wajar untuk malam yang seharusnya cerah. Ia tak melihat siapapun, tapi rasa takut menjalar di tulang punggungnya. "Duk, tenang, ibu di sini," katanya kembali memeluk Maya, meski suaranya tak bisa menyembunyikan kecemasan. Pagi harinya, Pak Budi dan Bu Siti duduk bersama Maya di kamar. Pak Budi yang kini tampak lebih marah daripada bingung, mendesak putrinya. "Maya, kalau kamu tahu sesuatu, ceritakan sekarang. Kami tidak bisa membantu kalau kamu diam." Nada suaranya tegas, tapi matanya penuh kepedulian. Bu Siti memegang tangan Maya, air matanya mengalir. "Duk, ibu mohon, apa yang kamu sembunyikan, Duk?" tanyanya lembut, mencerminkan sifat penyayangnya yang kini bercampur rasa takut akan hal gaib. Maya menunduk. Air matanya menetes keranjang. Tekanan dari orang tuanya dan kenangan yang ia pendam akhirnya memecah bendungan. Aku pernah ke Ibu Ratna." Akunya dengan suara gemetar. Akhirnya Maya mengakui. "Bu Ratna dukun di pinggir kota. Aku minta pelet supaya Reza mencintai aku. Aku takut dia memilih orang lain. Bu Ratna bilang itu aman. Aku tidak tahu akan begini jadinya." Ia menangis terseduh, penuh penyesalan. Pak Slamet yang mendengar dari ambang pintu mengerutkan kening. "Bu Ratna, dukun yang bekerja dengan makhluk jahat," katanya. Nadanya penuh kewaspadaan. Ia melangkah masuk, memandang Maya dengan sorot penuh pengertian namun tegas. "Duk, apa yang kamu lakukan membuka pintu ke dunia lain. Makhluk itu tidak akan pergi begitu saja setelah memberikan sesuatu kepadamu." Pak Budi mengepal tangan. Kemarahannya bercampur rasa bersalah karena tak menyadari apa yang dilakukan putrinya. "Kenapa kamu tidak bilang dari awal, Maya?" katanya. Tapi Bu Siti memegang lengannya, menenangkan. "Sudah, Pak, sudah. Yang penting sekarang kita selamatkan Maya dulu," katanya, menunjukkan kekuatannya meski hatinya hancur. Pak Slamet mengangguk. "Kita harus ke rumah Bu Ratna. Dia yang harus membuka ikatan ini, dan hanya dia yang bisa membantu memutusnya. Tapi kalian harus siap, ini tidak akan mudah." Nada suaranya serius, mencerminkan kebijaksanaan dan pengalamannya. Maya memandang Pak Slamet dengan mata ketakutan. Ia merasa sosok hitam itu semakin dekat, seperti bayangan yang mengintai di setiap sudut. "Aku takut, Bu," bisiknya memeluk ibunya. Bu Siti mengelus rambutnya, berusaha menenangkan meski dadanya sesak. Di luar, angin bertiup pelan, membawa suara dedaunan yang bergesekan. Rumah tua itu terasa lebih dingin, seolah merasakan ancaman yang mendekat. Keluarga itu bersiap menghadapi bahaya tak terduga. Tapi malam ini, mereka hanya bisa menunggu, ditemani ketakutan yang kian nyata. Langit malam Jakarta pinggiran tampak lebih pekat dari biasanya. Awan tebal menutupi bintang-bintang. Keluarga Maya berangkat menuju gubuk Bu Ratna, sebuah daerah terpencil di ujung kota yang jarang dilalui.
Mobil tua Pak Budi melaju pelan di jalan berbatu. Mesinnya berderit seolah merasakan beban tak wajar. Maya semakin lemah, terbaring di kursi belakang. Kepalanya bersandar di pangkuan Bu Siti. Wajahnya pucat. Borok di kulitnya kini mengeluarkan cairan yang membasahi kain yang membalutnya. Pak Slamet duduk di kursi depan. Tangannya memegang tas kulit berisi peralatan ritual. Wajahnya tegang namun penuh tekad. "Pak, yakin ini jalannya?" tanya Pak Budi. Suaranya mencerminkan sifat praktisnya yang kini bercampur kecemasan. Tangannya mencengkeram kemudi. Matanya sesekali melirik ke kaca spion untuk memastikan Maya baik-baik saja. Pak Slamet mengangguk. Sorot matanya tajam menembus kegelapan. "Ini satu-satunya jalan ke gubuk Bu Ratna. Tetap fokus. Makhluk itu mungkin mencoba menghalangi kita," katanya. Nada tegasnya memperlihatkan pengalaman melawan ancaman gaib. Bu Siti memeluk Maya erat. Tangannya mengelus rambut putrinya yang kini rontok. "Dok, tahan ya. Kita akan selamatkan kamu," bisiknya. Suaranya lembut namun penuh ketakutan. Sifat protektifnya tetap kuat, meski ia tak bisa menyembunyikan gemetar di tangannya. Maya hanya mengangguk lemah, matanya hampa, sesekali merintih karena rasa gatal yang tak tertahankan. Tiba-tiba, mobil berhenti mendadak di tengah jalan gelap. Mesin mati tanpa alasan. Lampu depan meredup. Kabut tebal muncul entah dari mana, menyelimuti jalan hingga tak ada yang terlihat sejauh 5 meter. "Apa ini?" seru Pak Budi. Berulang kali memutar kunci mobil, tapi mesin hanya mengeluarkan suara berderit. Maya tiba-tiba menjerit. Tubuhnya menegang. "Bu, ada seseorang di depan, Bu," katanya. Tangannya menunjuk keluar kaca depan. Di tengah kabut, sosok perempuan pucat berdiri. Wajahnya tak jelas, hanya 2 mata kosong yang menatap tajam. Rambutnya panjang dan basah, menggantung seperti tirai. Maya gemetar, menutup wajahnya. Dia menatapku." Bu Siti memeluk Maya lebih erat. Matanya melebar melihat sosok itu. "Ya Allah, lindungi kami," bisiknya. Ketakutannya kian nyata. Pak Budi membeku, tangannya masih dikunci mobil. Kini benar-benar percaya ancaman gaib yang selama ini ia ragukan. Pak Slamet tetap tenang, mengeluarkan selai kain putih dari tasnya. Ia melantunkan doa dengan suara rendah namun kuat. Kata-katanya bergema di dalam mobil. Sosok perempuan itu tiba-tiba menghilang, seolah tersapu angin, tapi kabut tetap tebal. "Makhluk itu mencoba menghalangi kita," kata Pak Slamet. Nadanya tak goyah. "Mereka tahu kita mendekati sumbernya. Terus coba nyalakan mobilnya, Pak Budi." Pak Budi mengangguk. Tangannya gemetar tapi ia memaksa fokus. Setelah beberapa kali mencoba, mesin akhirnya hidup kembali. Lampu depan menyala redup. Mobil melaju pelan, menembus kabut yang perlahan menipis. Maya terus gemetar, berbisik, "Aku masih merasa dia mengikuti kita." Matanya penuh penyesalan. Trauma penampakan memperburuk kondisinya. Setelah perjalanan yang terasa abadi, mereka tiba di gubuk Ibu Ratna. Sebuah bangunan kayu kecil di tepi hutan. Pohon-pohon tinggi mengelilinginya. Daunnya bergoyang meski angin tak terasa. Lilin kecil berkelap-kelip di depan pintu, memancarkan cahaya kuning yang lemah. Aroma busuk, campuran dupa, dan sesuatu yang tak bisa dikenali menyambut mereka begitu turun dari mobil. Pak Slamet memimpin, membawa tas ritualnya. "Hati-hati, jangan bicara sembarangan," perintahnya. Menunjukkan ketegasannya, Pak Budi membantu Maya berjalan. Wajahnya tegang namun fokus melindungi putrinya. Bu Siti menggenggam tangan Maya, berusaha menahan mual akibat bau yang semakin menyengat di tubuh putrinya. Pintu gubuk terbuka sebelum mereka mengetuk, memperlihatkan Ibu Ratna, wanita tua dengan rambut acak-acakan dan mata cekung yang seolah menembus jiwa. Ia mengenakan kain hitam lusuh, bibirnya melengkung dalam senyum dingin. "Aku sudah tahu kalian akan datang," katanya. Suaranya parau, namun penuh wibawa. Sikapnya licik, namun tak sepenuhnya jahat, seolah menyimpan rahasia yang lebih dalam. Di dalam gubuk, udara pengap dipenuhi benda-benda aneh. Boneka jerami tergantung di dinding,
cermin-cermin kecil yang memantulkan cahaya lilin, dan botol-botol berisi cairan merah pekat di rak kayu. Pak Slamet melangkah masuk, tatapannya tak lepas dari Bu Ratna. "Kau yang mengikat ikatan gaib ini, kau harus membukanya juga, Ratna. Makhluk itu mengancam nyawa anak ini. Tolong hentikan sekarang ya," kata Pak Slamet. Nadanya tegas namun terkendali. Ibu Ratna terkekeh, suaranya seperti desis ular. "Anak itu yang datang padaku, Slamet. Dia memohon dengan air mata agar Reza mencintainya. Aku hanya memberi apa yang dia inginkan." Matanya beralih ke Maya yang menunduk penuh penyesalan. Maya menangis, suaranya lemah. "Aku tidak tahu akan begini, Mbah. Kau bilang itu cuma pelet biasa, tidak ada resikonya." Air matanya mengalir, mencerminkan penyesalan yang menghantuinya. Bu Siti memeluknya, matanya penuh kemarahan ke arah Bu Ratna. "Kamu mempermainkan anak saya," bentaknya. Sifat protektifnya meledak meski ketakutan masih terlihat di wajahnya. Bu Ratna mengangkat bahu, senyumnya tak pudar. "Makhluk itu di luar kendaliku sekarang. Mereka menuntut nyawa anakmu sebagai bayaran. Aku hanya membuka jalan, bukan penutupnya." Nada suaranya misterius, seolah menyembunyikan sesuatu yang tak ingin ia ungkap. Pak Budi yang selama ini diam melangkah maju. "Jangan main-main, Ratna. Kalau kamu tidak bisa hentikan, kami cari cara lain," katanya. Sifat praktisnya bercampur keyakinan baru akan ancaman gaib, tapi matanya menunjukkan ketidakpastian. Menyadari mereka bergantung pada dukun ini. Tiba-tiba angin kencang bertiup dari luar. Meski semua jendela tertutup rapat, lilin-lilin dikubuk padam sejenak, meninggalkan ruangan dalam kegelapan. Suara bisikan bergema, "Maya." Dingin dan penuh ancaman, seolah datang dari setiap sudut. Maya menjerit, tubuhnya gemetar hebat. "Mereka di sini," katanya. Matanya menatap cermin kecil di dinding. Di cermin itu bayangan hitam muncul, tak memiliki wajah. Hanya dua mata merah yang menatap Maya dengan kelaparan. Bu Siti menarik Maya ke pelukannya, berdoa dengan suara gemetar. Pak Slamet mengeluarkan lilin dari tasnya, menyalakannya dengan tangan mantap, dan mulai melantunkan doa. Cahaya lilin menerangi ruangan, tapi bayangan di cermin tetap ada, seolah menantang. Bu Ratna berdiri diam, matanya menyipit ke arah cermin. "Kalian terlambat," katanya pelan. Suaranya kini penuh ketegangan. "Mereka sudah terlalu kuat." Nada liciknya bercampur sedikit ketakutan, menunjukkan ia mungkin tahu lebih banyak dari yang ia akui. Pak Slamet menatapnya tajam. "Kami belum selesai, Ratna. Bantu kami atau kau juga akan jadi sasaran mereka." Ia bersiap melakukan ritual. Tangannya memegang lilin dengan erat. Ketegangan memuncak, tapi malam ini pertarungan belum dimulai. Gubuk Bu Ratna terasa seperti pusat badai yang tak terlihat. Udara dingin menyelinap melalui celah-celah dinding kayu, membawa aroma busuk yang kini bercampur bau lilin meleleh. Lilin-lilin kecil yang tadi padam, kini digantikan satu lilin besar di tangan Pak Slamet yang sudah ia pegang. Apinya berkelap-kelip biru, menerangi wajah-wajah penuh ketegangan. Maya terbaring di lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Borok di kulitnya mengeluarkan cairan yang membasahi kain di sekitarnya. Bu Siti memegang tangannya. Air mata mengalir di pipinya. Sementara Pak Budi berdiri tegang, tangannya mengepal. Bu Ratna mundur ke sudut, matanya cekung, menyipit, penuh rahasia yang tak terucap. Pak Slamet memulai ritual. Suaranya rendah namun bergema, melantunkan mantra kuno yang terasa menembus di dinding gubuk. Lilin di tangannya menyala lebih terang, tapi Maya tiba-tiba menjerit. Tubuhnya melengkung seolah ditarik kekuatan tak kasat mata. "Mereka menarikku," teriaknya. Suaranya penuh teror. Di cermin-cermin kecil yang tergantung di dinding, bayangan hitam bergerak, tak lagi statis. Sosok tanpa wajah itu melompat keluar dari cermin terdekat, menyerang Ibu Ratna hingga wanita tua itu terjengkang.
menabrak rak botol berisi cairan merah yang pecah di lantai. "Aku tidak bisa kendalikan mereka lagi," seru Ibu Ratna. Suaranya panik. Kehilangan nada licik yang biasanya ia tunjukkan. Ia merangkak mundur. Rambut acak-acakannya menutupi wajah. Mereka terlalu kuat sekarang." Pak Slamet tak goyah. Mantranya semakin cepat, tapi bayangan hitam itu kini mengepung Maya, membentuk lingkaran gelap yang seolah menyerap cahaya lilin. Udara terasa sesak, penuh tekanan yang membuat Bu Siti tersengal. "Lakukan sesuatu, Pak," teriaknya. Sifat penyayangnya bercampur kepanikan. Tangannya mencengkram lengan Maya erat. Pak Budi melangkah maju, matanya penuh kemarahan. "Ratna, apa yang kau lakukan pada anakku?" bentaknya. Sifat praktisnya mendorongnya mencari solusi, meski ia tahu ini di luar logika. Tapi Ibu Ratna hanya menggeleng. Wajahnya kini menunjukkan ketakutan yang tak dibuat-buat. "Dengar," kata Ibu Ratna. Suaranya bergetar. "Hanya satu cara menyelamatkan dia. Ikatan pelet itu harus diputus. Dia harus mengorbankan cinta Riza, menghilangkan cinta itu, membuat pria itu melupakan sepenuhnya. Jika tidak, makhluk ini akan mengincarnya, mengambil nyawanya." Nada manipulatifnya masih ada, tapi kini bercampur urgensi yang membuat kata-katanya terdengar tulus. Maya menangis terseduh, kepalanya menggeleng lemah. "Tidak, aku tidak bisa kehilangan Reza," bisiknya. Suaranya penuh patah hati. Gadis yang dulu ceria kini pendiam, menanggung beban keputusan yang menghancurkan. Tapi bayangan hitam itu mendekat. Matanya merah menyala, dan bisikan "Maya" bergema seperti paduan suara dari neraka. Bu Siti memeluk putrinya, air matanya membasahi rambut Maya. "Dok, Ibu tidak mau kehilangan kamu. Lakukan apa yang harus kamu lakukan," katanya. Suaranya lembut namun penuh rasa sakit. Ia tahu pengorbanan ini akan menyisakan luka, tapi nyawa Maya lebih penting daripada cintanya Reza. Pak Slamet menatap Maya dengan sorot bijaksana, namun ada keraguan di matanya. "Duk, ini pilihanmu, tapi waktu hampir habis," katanya, menyadari keterbatasannya melawan makhluk yang begitu kuat. Lilin di tangannya mulai meredup, seolah energinya tersedot. Ibu Ratna bangkit dengan susah payah, mengambil mangkuk kecil dari meja kayu di dalamnya. Cairan hitam pekat bergerak seperti hidup. "Minum ini," katanya, menyerahkan mangkuk itu ke Maya. "Ini akan memutus ikatan, tapi ingat, Reza tidak akan pernah mengenalmu lagi." Matanya menyipit, motifnya tak jelas, seolah ia masih menyimpan sesuatu. Pak Slamet mengangkat tangan, ragu. "Tunggu Ratna, apa isi ramuan itu?" tanyanya, suaranya penuh kewaspadaan. Tapi Maya dengan tangan gemetar sudah meraih mangkuk itu. "Aku tidak punya pilihan," bisiknya. Air matanya menetes ke lantai. Sebelum Pak Slamet bisa mencegah, ia meneguk cairan itu dalam satu tarikan nafas. Rasanya pahit, membakar tenggorokannya. Dan tiba-tiba bayangan hitam menjerit. Suara mereka seperti ratusan jiwa yang menderita. Ruangan berguncang. Botol-botol di rak jatuh dan pecah. Lilin di tangan Pak Slamet padam, tapi jeritan itu perlahan mereda. Bayangan-bayangan itu menghilang, meninggalkan gubuk dalam kesunyian yang menyesakkan. Maya pingsan, tubuhnya ambruk ke pelukan Bu Siti. "Maya," seru Bu Siti, memeriksa nafas putrinya. Nafas Maya stabil, meski lemah. Borok di wajahnya mulai memudar, seolah kutukan itu melemah. Pak Budi berlutut di sampingnya, tangannya memegang pundak Maya. Wajahnya penuh lega, namun tetap waspada. Pak Slamet menyalakan lilin baru. Cahayanya menerangi gubuk yang kini berantakan. Ia menoleh ke sudut tempat Ibu Ratna berdiri tadi, tapi wanita itu lenyap. Pintu gubuk terbuka lebar, hanya angin malam yang masuk. "Dia pergi," gumam Pak Slamet. Alisnya berkerut. "Aku khawatir kutukan ini belum sepenuhnya usai." Nada bijaksananya kini bercampur kecurigaan. Menyadari Ibu Ratna mungkin merencanakan sesuatu. Keluarga itu kembali ke rumah tua mereka di pinggir Jakarta, membawa Maya yang kini mulai pulih secara fisik. Borok di tubuhnya sembuh, wajahnya perlahan kembali normal, tapi matanya kosong.
Saat ditanya tentang Reza, ia hanya menggeleng. Tidak ingat siapa pria itu. Pengorbanan itu telah menghapus bagian besar dari hidupnya, meninggalkan luka yang tak terlihat. Maya kini pendiam, jauh dari gadis ceria yang dulu dikenal teman-temannya. Bu Siti merawat Maya dengan penuh kasih, mencoba mengisi kekosongan di hati putrinya. "Kamu akan baik-baik saja, Nduk. Kamu sudah sehat, kulitmu kembali mulus," katanya setiap malam. Meski kekhawatiran masih menghantuinya, ia lega Maya selamat. Tapi bayang-bayang trauma itu tak mudah hilang. Pak Budi dengan sifat praktisnya fokus memperbaiki kehidupan keluarga, memastikan Maya tak lagi terlibat hal-hal berbahaya. "Kita mulai dari awal, Siti," katanya, meski suaranya penuh beban. Malam-malam berikutnya, rumah tua itu terasa lebih tenang, tapi tak sepenuhnya damai. Maya kadang terbangun tengah malam, mendengar bisikan samar memanggil namanya. Suara itu tapi lemah, hampir tak terdengar, dan tak ada sosok hitam yang muncul. Ia tak memberitahu ibunya, tak ingin menambah kekhawatiran. Sementara itu, Pak Slamet rutin datang untuk memperbaiki kejiwaan atau sukma yang hilang beberapa bagian dari jiwa Maya. Dan berangsur-angsur pulih, kejiwaan Maya mulai kembali seperti sedia kala, ceria, dan sudah bisa menjalankan kehidupan selanjutnya. Demikianlah sebuah kisah petaka tentang orang yang bersekutu dengan makhluk gaib untuk mewujudkan keinginan ambisi yang sangat-sangat ngeri. Keinginan adalah sumber penderitaan. Ya, seperti itu kali ya. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Saya pamit. Wassalamualaikum.